Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber sekalian, Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam, Dr. Diah Turunsih, spesialis paru, Dr. Sutrisno, SKM MHKes, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar series pertama yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Meskipun harus dilakukan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Tim Pendidikan dan Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Webinar seri 1 ini mengusung tema Tatanan Hidup Berdampingan dengan COVID-19. Dan berikut ini kami sampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan-sambutan. 5, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, sambutan Ketua PKRS RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Dr. Ruli Dwi Utami, spesialis radiologi kami, silahkan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haryadi Ibnu Junaidi, spesialis bedah. Yang terhormat para narasumber, Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam, Dr. Diah Turunsih, spesialis paru, dan Dr. Sutrisno, SKM MHKes, serta para peserta Zoom meeting yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Zoom meeting dengan tema Tatanan Hidup Berdampingan dengan COVID-19. Sebelumnya saya atas nama panitia dan tim PKRS Rumah Sakit Tugurejo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua karena telah meluangkan waktunya yang berharga untuk mengikuti Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh varian baru dari virus corona. Dan sejak awal diidentifikasikan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan pandemi global. Adapun untuk peserta Zoom meeting saat ini
yang kami undang ada 60-an, tetapi saat ini sudah hadir 78. Terima kasih atas antusiasmenya. Sedangkan untuk pagi hari ini kami menyediakan 100 seat Zoom meeting, tetapi apabila nanti ada yang tidak terakomodasi oleh Zoom kita, panitia menyediakan YouTube Live yang bisa disaksikan secara online di YouTube. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai laporan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Bila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia dan PKRS Tugurejo memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara saya kembalikan kepada moderator, kepada pembawa acara, saya akan ada sedikit pantun. Bunga yang kecil dan harum adalah bunga melati. Tanaman berdaun kecil adalah pohon kelor. Selamat mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Jogo tonggo, jangan sampai kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami sangat-sangat hormati, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Matur nuwun Bapak atas berkenannya dalam acara ini sebagai keynote speaker. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, seluruh peserta webinar pagi hari ini, terima kasih sudah selalu berikhtiar bagaimana kita melakukan perbaikan pelayanan kepada publik. Nyatanya memang tidak mudah. Satu, merubah perilaku, dan dua, kita saling menjaga. Karena sampai detik ini masih ada yang menyampaikan bahwa virus ini adalah konspirasi. Mungkin Bapak Ibu juga sama, nasibnya seperti saya. Orang yang mendapatkan informasi lebih banyak. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, dan saya tidak bisa verifikasi. Tapi kemarin ada dokter-dokter bertemu di Jerman, kalau tidak salah di Berlin. Dan dia mengatakan dari asosiasi dokter-dokter yang hebat. Dan kemudian dia tidak percaya pada soal ini. Tentu kemandirian kita dalam politik kesehatan menjadi penting. Yuk kita buktikan sendiri yuk, dengan kekuatan bangsa sendiri yuk. Bagaimana kemudian kita merespon pandemi dengan baik. Nanti kita akan berbagi tugas. Tugas dari sisi kesehatannya tentu Bapak Ibu kawan-kawan di dunia kesehatan, seluruh nakes ini punya satu tantangan bagaimana kita menyelesaikan. Apakah bisa sendiri? Tentu tidak. Butuh riset? Pasti iya. Butuh bergandengan tangan dengan kekuatan yang ada di perguruan tinggi? Pasti iya. Dan tentu pandemi ini menjadi penelitian besar-besaran atau great research sebenarnya. Sekaligus menjadi penataan ulang besar-besaran atau great reset sebenarnya. Nah, momentum ini saya tidak tahu apakah cukup banyak yang memanfaatkan. Namun demikian, sambil berjalannya waktu kita mesti merespon Bapak Ibu. PR ini berat. Karena tidak hanya soal kesehatan, tapi muncul pada soal sosial, muncul pada soal ekonomi, sampai kemudian ada beberapa interest atau kepentingan yang bisa dompleng. Sehingga ini penunggang gelap, free rider bisa naik. Maka situasi kemudian menjadi begitu tidak mudah untuk kita kelola. Seperti layaknya mulai besok hari kita akan libur panjang. Hari ini kita sudah menyiapkan seluruh kekuatan. Maka kalaulah kemudian hari ini Bapak Ibu bertemu untuk mencari cara bagaimana kita menangani dengan baik, maka ini sesuatu tindakan yang sangat mulia. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih Bapak Ibu. Selama ini kerja panjenengan dahsyat menurut saya. Tentu banyak kekurangan di antara kita, tapi melakukan tindakan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan responsif, menurut saya bagus. Tinggal ditambah saja riset-riset di belakangnya, sehingga ada perbaikan kualitas yang bisa kita lakukan. Saya punya paparan kecil saja, yang mungkin bisa menginspirasi. Syukur-syukur nantinya Bapak Ibu semuanya akan bisa mengembangkan di tempat masing-masing.
awalnya adalah ketika saya melihat bahwa situasi kondisi ini semua menunggu dari pusat, apa ya petunjuknya, daerah menunggu dari Kemenkes rapat dulu di gugus tugas pada saat itu. Nah, berikutnya lagi kemudian kita bicara apa Bapak Ibu? Bicara bagaimana kemudian respon-respon itu muncul. Nasional nunggu siapa? Nunggu WHO. Dan WHO awal mengingatkan kepada kita semua, ayo semuanya siap-siap, lockdown gitu. Dan beberapa waktu lalu lockdownnya muncul. Gak usah lockdownnya bikin mati ekonomi. Siapa kemudian yang juga bisa kita percaya? Yang bisa kita percaya adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, dari situlah kemudian kita harapkan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat akan bisa kita gerakkan. Mohon maaf ada sedikit gangguan dari paparan saya mau dongeng saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tahu nggak ketika kemudian seluruh perintah muncul dari atas itu ternyata membuat yang di bawah harus punya kekuatan untuk bisa mereview bagaimana ya kondisi yang harus dilakukan di tingkat lokal. Karena kondisi kulturalnya berbeda, sosialnya berbeda, dan seterusnya. Maka idenya adalah ketika kebijakan itu dari atas terus dan nyebelin, seringkali tidak match, begitu kata masyarakat, semua tidak bisa merespon dengan baik, maka pada saat itu yang terjadi adalah kekuatan dari bawah. Apa itu kekuatan dari bawah? Apa yang ada di masyarakat? Apa yang ada di masyarakat? Banyak sekali kelompok masyarakat. Maka saya diskusi dengan teman-teman di pusat dan semua pegiat pegiat kebencanaan, pegiat kesehatan, dan kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang menurut saya ada potensi yang bisa kita gerakkan. Lalu kita kasih nama Jogotongo. Karena Bapak Ibu, kalau boleh saya bacakan sedikit, kader PKK itu kurang lebih ada 1,3 juta, kekuatan yang luar biasa. Terus kemudian Dasawisma itu ada hampir setengah juta, 500 lebih dari setengah juta maksud saya, 506.000 lebih. Kelompok tani, pendamping desa, TKSK, penyuluh swadaya, waduh gede banget. Kader Posyandu, Gapok Tan, Satlit-Mas, bidan desa. Kawan-kawan puskesmas tadi mulai ada yang menulis-nulis gitu. Puskesmas hadir. Nah, bagaimana kemudian kita gerakkan kekuatan masyarakat dan kekuatan layanan kesehatan lini terdepan, apakah itu puskesmas atau apakah itu balai-balai, bisa kita siapkan. Desa bergerak melawan COVID. Bapak Ibu, kalau data saya yang saya miliki, pembentukan Satgas Jogotongo di setiap desa ini sudah kita siapkan 32.120 RW. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini perintah dari pusat, seringkali perintah dari pusat itu kalau bannernya sudah ada, sudah selesai. Tentu kan beda ya. Tidak cukup hanya dengan banner, kita butuh aksi-aksi. Ada 7.125 desa yang sudah membentuk posko. Nah, poskonya terbentuk, bagus. Sekarang isi dan aksinya tinggal kita jalankan. Ada 4.874 desa yang sudah melakukan pembagian masker. Jadi sebenarnya banyak aksi-aksi yang kita mencoba untuk selalu bisa memanfaatkan yang ada. Kekuatan masyarakat. Maka kalaulah RW ini bisa jadikan satu struktur yang di level desa bisa mengcover yang ada di sana, maka kemungkinan ini akan gampang. Itulah yang saya sampaikan, penanganan hari ini nggak bisa basisnya kabupaten kota. Penanganannya dengan mikrozonasi. Apa itu mikrozonasi? Ternyata dari data GIS yang kita miliki itu hanya akan ada di desa. Maka kalau kita turunkan pada RW, kita tidak punya batas wilayah. Kita turunkan pada RT, nggak ada. Maka kalau Bapak Ibu kita mau bicara soal bagaimana data GIS untuk mendigitalisasi, sebenarnya gampang. Apakah kota Semarang masih merah? Hari ini orange. Maka apakah kemudian yang merah itu mesti kita tutup, kita lockdown kotanya? Jawabannya tidak. Karena kalau kita mau lockdown itu ternyata banyak akses yang mesti kita siapkan kepada mereka. Ya makan, ya transportasi, mungkin pendidikan, termasuk kesehatan. Nah kalau kemudian logistik juga tidak cukup, maka yang akan terjadi adalah problem-problem sosial yang akan muncul. Nah ini yang ada. Maka kalaulah RW ini kita asumsikan sebagai sebuah kekuatan struktural yang bisa bergerak, sebenarnya coverage-nya lebih gampang. Dengan mikrozonasi,
satu kecamatan umpama Ngalian itu ada yang merah dan ada yang positif. Merahnya itu di kelurahan mana? Dari kelurahan mana itu di RW mana? RW mana di RT mana? Berapa jumlahnya? Apakah pergerakan mereka itu cukup luas? Siapa bisa melakukan tracing ini? Saya kira yang bisa melakukan tracing secara ilmu pengetahuan dan keahlian adalah teman-teman nakes. Di mana posisi mereka? Yang saya pahami posisi mereka yang paling depan adalah di puskesmas dan di balai-balai kesehatan. Siapa yang bisa bergerak? Mereka sudah terlatih. Apakah hanya mereka? Tidak. Asosiasi kesehatan yang muncul. Contohnya siapa? Umpama perawat, umpama bidan, umpama ID, umpama mahasiswa. Kita mesti bikin champion-champion yang bisa kita berikan kepada masyarakat agar kemudian mereka semuanya bisa beraksi dengan baik. Maka mereka akan bicara soal kesehatan, bicara soal ekonomi, bicara soal sosial, dan bicara soal keamanan dan hiburan. Kenapa hiburan saya sampaikan? Karena ini menjadi sesuatu yang penting. Hiburannya apa? Nah, hiburan inilah kemudian mencari hiburan yang tidak kerumunan. Dan itu bisa di-create dari lokalitas yang ada. Lanjut. Nah, kemudian inilah rentang kendali yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu, kalau kemudian dari Jogotongo kemudian bergerak menjadi Jogo Santri, menjadi Jogo Kerjo tempat bekerja, industri ya, terus kemudian ada juga Jogo Pasar, mungkin Jogo Terminal, Jogo-jogo ini perlu champion. Tapi konsep ini ternyata tidak semudah yang saya omongkan. Perlu orang-orang yang bisa berinisiatif untuk kemudian mengambil peran itu. Dan itu memang perlu digerakkan. Stimulan, rangsangan itu mesti muncul dari pemerintah. Satgas Jogotongo ini memberi laporan rutin. Harapannya begitu. Maka Telkom membantu. Tapi kita butuh pelatihan untuk mengisikan itu. Warga yang dirawat siapa, warga yang sembuh siapa, warga yang sudah dan belum mendapatkan bantuan siapa, warga yang melakukan karantina siapa, ketersediaan bahan pokok seperti apa, jam kunjungan mesti disiapkan. Seperti hari ini kita mau menerima mudik, saya kira penerimaan mudik mesti disambut dengan Jogotongo ini, agar kemudian ada palang pintu, Anda datang dari mana, sudah dites atau belum, kondisinya seperti apa, Anda tinggal di mana, sehingga nanti seandainya terjadi sesuatu, tracingnya akan lebih gampang. Termasuk patroli atau roda dan informasi penting yang mesti dibagi kepada siapapun. Lanjut, Bapak Ibu, kalau saya kasih data begini, ini pembentukan Satgas Kesehatan nomor 1 Banyumas, Karanganyar, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Magelang, dan seterusnya. Ini yang ada, Cilacap paling rendah. Ini Satgas Kesehatan. Lalu Satgas Ekonomi, lanjut. Maka kita akan bicara data yang tertinggi adalah Karanganyar. Kemudian Wonogiri, Temanggung, Pemalang, Magelang, dan seterusnya. Ya, Cilacap malah tidak ada, Banyumas nggak ada, Batam nggak ada. Mungkin dia diambil alih oleh yang lain. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara Satgas untuk sosial keamanan, hampir relatif semua ada. Banyumas masih bagus, Karanganyar oke, dan sebagainya. Lanjut. Terus kemudian Satgas hiburan ini jarang karena ada yang takut juga. Maka kemudian Karanganyar yang paling banyak. Dan kemudian aksinya memang tidak berjalan lancar. Beberapa kalau kreatif sebenarnya diserahkan pada anak muda. Mungkin bisa lomba e-sport begitu, game begitu. Atau beberapa yang sifatnya anak-anak secara terbatas, mereka melukis, mereka menggambar, mereka hastakarya dan sebagainya begitu. Dan itu perlu pendamping sehingga jumlah terbatas ini bisa di-manage dengan baik. Lalu tempat isolasi yang ada di desa next, maka kemudian kita bisa melihat peta seperti ini. Pemalang paling banyak, lalu Purworejo, Banyumas, Sukoharjo, Magelang, dan seterusnya sampai terakhir di Wonogiri. Ada 2.369 rumah data per 26 Oktober yang masuk. Kami mencatat ini terus agar bisa mengikuti apa yang terjadi. Jumlah penghuni tempat isolasi sudah ada next 1.990 orang. Ini data terakhir. Gerobokan paling banyak ini. Ini isolasi yang ada di level desa. Agak beda dengan kota Semarang. Masivitasnya terlihat di rumah jabatan wali kota ya. Ini menarik buat saya dan itu contoh yang bisa diberikan bagaimana mengelola dengan sustain, dengan bagus ya, berkelanjutan, bagus dan seterusnya. Lalu ada pemantauan warga pemudik di desa.
Ini data sampai dengan 26 Oktober ada 373.416 kakak. Tentu ini sampai dengan, artinya yang dulu-dulu juga melakukan. Tegal, Brebes, Grobogan, Wonogiri ini paling banyak. Maka dengan cara ini kita sudah bisa membayangkan di daerah-daerah itu, maka ada potensi kemungkinan para pemudik ini akan punya potensi untuk ketularan atau menularkan. Maka pada saat itulah kemudian kita bisa melakukan respon yang baik. Lanjut, pemantauan warga pemudik yang ada di desa, ada 751.000, ini data sampai dengan 26 Oktober, lagi-lagi catatannya sampai dengan yang lalu. Sore ini kita akan mulai patroli. Harapan kita Joko Tonggo ini akan bekerja. Terus kemudian bagaimana kalau rumah sakit bicara Jogorogo, imunitas dan sebagainya, ini menjadi penting. Dan kemudian semua terima kasih sudah memperbaiki diri. Ruang kerjanya, kantor-kantor, SOP, rumah sakit yang makin hari makin bagus ya menurut saya. Dan terima kasih juga yang aktif di bagian lab. Tesnya kita sudah melebihi target. Dan saya orang yang melihatnya tidak terlalu rumit. Kalau kita mau menurunkan dari sisi rumus apapun, tes saja banyak-banyak. Dengan semakin banyak tes, bilangan pembagi akan banyak. Maka skenario secara matematika ini tidak sulit sebenarnya. Nah, tinggal nantinya Bapak Ibu, ketika kemudian peta itu bisa kita pantau dengan testing, maka ini akan didorong. Maka saya harapkan betul untuk mendorong di level kabupaten kota, ayo ngetes. Maka jangan sampai ada yang tidak mau ngetes, ya. Sehingga statement-statement itu perlu untuk kita hindari agar kemudian dari sisi kesehatan bisa jalan. Dan harus memberikan contoh. Maka terpaksa saya menegur beberapa bupati wali kota yang bisa dangdutan, bisa nyanyi-nyanyi, bahkan ada resepsi rame-rame, ya. Terus kemudian ya itu teman saya semua. Tapi karena satu situasi yang seperti ini, ya terpaksa saya berikan peringatan kepada mereka. Jangan berikan contoh yang buruk pada soal-soal seperti ini. Kecuali kita memang berada pada posisi tidak percaya pada COVID ini. Saya kira semua percaya. Lanjut, lalu gerakan gotong royong ini dengan umpama membuat WA group, mengajak warga tidak mendiskriminasi pasien, termasuk stigmatisasi, dan beberapa rumah sakit, terima kasih sudah membuat video-video pendek. Bagaimana testimoni-testimoni dari mereka pasien-pasien yang sembuh, agar publik teredukasi seperti apa sih kondisinya, bagaimana sih rasanya, ya, agar kita mau. Nah, ini cara edukasi. Cek info yang beredar untuk menghindari hoax ini penting, karena seringkali hoax yang beredar membuat orang ya seperti itulah kondisinya. Terus kemudian saling membantu antar warga, karena tidak hanya persoalan kesehatan, tapi ada persoalan sosial, ekonomi, nanti bisnis dan seterusnya. Kami lagi ngurus bisnis dari UKM-UKM yang mereka kesulitan jualan, maka kita coba bantu. Lanjut. Juga kita lakukan stimulan seperti ini Bapak Ibu, lomba Satgas Joko Tonggo. Lomba ini penting agar mereka bergairah kembali. Jadi ini mengetahui perkembangan, untuk mengetahui kepedulian masyarakat, mengetahui efektivitas, mendorong masyarakat untuk bergotong royong, mengetahui tingkat kesejahteraan dan seterusnya. Dan kita akan berikan penghargaan. Next. Maka kalau kemudian lomba ini bisa berjalan, nah kita kasih hadiah agar mereka bisa bersemangat. Dan ini jadikan model kelak kemudian hari, jika pandemi-pandemi semacam ini muncul lagi, kita sudah punya memori dan pengalaman yang bagus Bapak Ibu. Inilah yang kita harapkan untuk bisa kita laksanakan. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan Joko Tonggo ini bisa kita gerakkan dalam bentuk jogo apapun. Artinya kita siap siaga. Terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu, kita akan menghadapi mudik, nanti akan ada tempat pariwisata, akan ada restoran-restoran, hotel-hotel penuh. Kita siaga semuanya. Ya, nanti akan ada yang mudik. Kemarin sudah kita rapatkan di level provinsi agar kita melakukan random test. Ya, random test kemarin masih ada. Tujuannya apa dulu Pak? Tujuannya nggak ada, sudah. Pokoknya laksanakan saja. Kalau kita masih berdebat dengan seperti itu, kita nggak akan jalan. Sudahlah, kita sekarang ngecek saja agar kita punya sampling. Maka beberapa pakar kemarin saya sampaikan, ini tergantung tujuannya. Tidak, jangan bikin alasan yang kemudian menyulitkan kita untuk berargumentasi. Intinya banyak orang masuk, bagaimana kita tahu. Ya. Memang regulasinya bisa aja kita atur, semua harus tes, tapi itu too complicated, itu sangat-sangat rumit. Maka kalau itu bisa kita mudahkan, harapan kita ya sudah kita sampling.
Nah, kita siap-siap saja, nanti kemungkinan akan ada potensi peningkatan. Maka dunia pelayanan kesehatan kita mesti sekarang siaga. Sama yang kedua, karena ada bencana, ada banjir, ada tanah longsor, ada hujan, dan Kebumen sekarang lagi kebanjiran. Ternyata kita belum siap. Maka sejak tadi malam sampai dengan dini hari, pagi tadi, kami masih berkoordinasi terus. Loh, pengungsinya kok tidak dipisah-pisahkan, tidak di kotak-kotak, ini bahaya. Kalau ini seperti ini kondisinya, nanti terjadi penularan, outbreak-nya di klaster pengungsi. Ternyata tidak mudah Bapak Ibu, dan mudah-mudahan hari ini hadir banyak, ada dari aparatur, kelurahan, kepolisian, mungkin TNI juga hadir di sini, terus kemudian ada di perusahaan hadir, monggo yuk kita bareng-bareng kita lakukan perbaikan. Seperti apa kondisinya, dan saya minta tolong pada Bapak Ibu, yuk kita yang mengerti kasih contoh. Kita mengerti kasih contoh, terus kita ingatkan teman-teman. Kadang-kadang tidak sadar itu mereka datang gandengan, ya, nun sewu ibu-ibu nun sewu, nek melaku rasa gandengan, rangkulan, rasa rapopo, ya kan? Terus kemudian selfie-nya sebentar kok Pak, cuman buka masker sebentar. Yang sebentar itulah yang bikin menular. Tapi kalau kemudian panjenengan mau selfie, pastikan jaga jarak, tetap aja maskernya dipakai. Sebenarnya dengan ada masker kan ini selfie gaya baru kira-kira. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saja, situasi sudah berjalan, latihan sudah 8 bulan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Adaptasi kebiasaan baru, titik, nggak ada komanya, titik. Anda bekerja pakai masker, Anda sadar diri jaga jarak, dan Anda paling merasa masing-masing di antara kita, apakah tubuh kita, tangan kita itu bersih apa tidak? Seperti mungkin orang paranoid, nggak apa-apa, tapi segera saja cuci tangan. Nah, kebiasaan inilah yang membuat hidup kita nanti akan normal. Normalnya seperti apa? Yang normal yang tidak seperti kemarin. Normalnya juga yang baru. Jaga kesehatan semuanya, tetap semangat, tetap menginspirasi, gunakan pengalaman selama 8 bulan ini dengan temuan-temuan yang menarik untuk kita masukkan dalam kebijakan publik yang bisa kita rubah. Terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya mewakili panjenengan semua untuk membuka acara bagaimana tatanan hidup yang bisa berdampingan dengan COVID ini dengan cara yang baik, yang punya lokalitas, yang berkebudayaan, dan tidak bikin marah dan baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berkesempatan untuk menjadi moderator webinar hari ini karena saya yakin hari ini kita mempunyai atau bisa mendapatkan banyak ilmu gitu ya yang kita bisa ambil dari acara ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber berikutnya, yakni ada 3 nanti yang akan kita akan memberikan paparan gitu ya pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, mungkin yang pertama Dr. Diah spesialis paru. Selamat pagi dokter. Ya, beliau adalah dokter spesialis paru dan hari ini mewakili dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ya dok ya. Yang kedua nanti ada Kepala Dinas Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam. Yang ketiga dari Dinas Tenaga Kerja yang dibawakan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dr. Sutrisno SKM MHKes. Assalamualaikum. Materi akan dibawakan secara panel. Jadi langsung ketiganya nanti memaparkan dan akan dibuka sesi tanya jawab di akhir paparan dari seluruh narasumber. Pertanyaan dapat disampaikan melalui atau diketik melalui chat room di Zoom ataupun yang melalui YouTube di kolom komentar. Pertanyaan dimohon mencantumkan siapa narsum yang akan dituju. Berikutnya akan ada door prize saya sampaikan di depan ya, yaitu terdapat 6 orang, di mana nantinya 3 orang akan kami berikan kuis, akan kita ambil, dan 3 orang kami ambil dari 3 pertanyaan terbaik. Selanjutnya mungkin langsung saja, yang pertama paparan dari Dr. Diah spesialis paru, di mana beliau akan membawakan dengan materi indikasi dan pengelolaan pasien COVID-19 di rumah sakit. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau.
Beliau lahir di Jember 27 Mei tahun 1973, pendidikan dari FKUI tahun 98 dan spesialis paru di FKUNS 2011. Beliau sebagai ASN di Rumah Sakit Tugurejo dari 2006 sampai dengan sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung saja Dr. Diah Turunsih untuk memaparkan materinya. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Rumah Sakit Tugurejo pada saya untuk berbagi informasi. Mungkin sudah banyak yang dapat, cuma ini kita ulang-ulang kembali supaya semakin ingat dan semakin paham, sekalian untuk meluruskan apa yang selama ini beredar, sehingga apa yang kita harapkan dari penata laksanaan COVID-19 selama ini di Indonesia dan di Semarang khususnya semakin baik dan semakin cepat selesai pandemi ini. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan tentang indikasi dan pengelolaan pasien COVID-19 di rumah sakit. Slide. Jadi penata laksanaan bidang kesehatan untuk COVID-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas atau di layanan kesehatan tingkat pertama itu semua berdasarkan protokol. Jadi satu suara, tidak ada yang membuat aturan sendiri. Protokol yang digunakan prinsipnya yang utama 3 ini. Jadi pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus ini yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari awal pandemi sampai hari ini sudah mengalami berkali-kali revisi, ini revisi yang kelima. Tujuannya dibuat revisi memang mengambil apa yang sifatnya lebih baru dari segala pengamatan dan penelitian maupun membuat yang lebih aman untuk masyarakat. Kemudian ada juga protokol tata laksana COVID yang dibuat dan direkomendasikan oleh berbagai perhimpunan dokter spesialis. Serta yang terakhir adalah protokol tata laksana COVID yang berupa buku saku dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID Nasional. Lanjut. Jadi semua satu suara, tidak ada yang rumah sakit ini pakai aturan sendiri atau rumah sakit yang lain menggunakan aturan yang berbeda, itu tidak. Jadi se-Indonesia menggunakan protokol yang sama. Kita mulai dari penularan. Sudah sangat dipahami bahwa penularan dari penyakit COVID ini adalah karena transmisi droplet atau percikan sekret saluran nafas yang mengandung virus yang terjadi pada atau di daerah dengan transmisi lokal. Jadi selalu didahului dengan kontak yang sifatnya erat pada lingkungan yang tercemar. Sehingga sampai hari ini protokol kesehatan yang harus dan utama untuk dilakukan adalah 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena dari gambar terlihat bahwa batuk, bersin itu mampu membuat percikan droplet yang dengan jumlah virus yang sangat banyak. Bicara saja yang mungkin tidak terlalu kencang, selama 5 menit itu bisa membuat 3.000 droplet. Sedangkan bersin, karena tekanannya memang tinggi, bisa membuat droplet sampai 40.000 dengan jarak yang sangat jauh. Makanya pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak adalah mencegah penularan sebagai hal yang utama untuk memutus rantai penularan COVID ini. Lanjut, kita lanjutkan dengan kenapa sebagian daerah melakukan pembatasan sosial, karena memang ada kelompok-kelompok yang berisiko. Jadi ada usia lanjut, orang dengan penyakit komorbid
ibu hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian keluarga prasejahtera, anak dan remaja, serta tenaga kesehatan. Ini adalah orang sebagai kelompok yang berisiko besar untuk tertular penyakit COVID ini. Anak-anak remaja mungkin karena sering berkumpul ya, anak-anak dengan daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian lanjut ya juga, jadi mungkin ada pasien yang tidak pernah kemana-mana karena usia lanjut, tapi karena anggota keluarga yang lain banyak beraktivitas di luar, makanya usia lanjut ini yang mudah sekali tertular. Tenaga kesehatan mudah sekali tertular karena memang kontak erat dengan pasien-pasien yang terdiagnosis COVID. Hanya saja sangat diharapkan kesehatan terkurangi risikonya dengan penggunaan APD yang sesuai standar. Lanjut. Dari banyak penelitian, banyak organ yang bisa terkena dampak dari infeksi virus ini. Jadi virus yang masuk dalam tubuh seseorang bisa mempengaruhi berbagai organ, mulai dari paru-paru sendiri yang memang langsung jadi jalannya masuk, kemudian berpengaruh ke saluran pencernaan, bisa menimbulkan gejala diare, mual, atau nyeri perut. Makanya ada sebagian pasien yang mengatakan ini datang di rumah itu keluhannya kayak asam lambungnya naik. Kenapa di rumah sakit kok dianggap kena COVID? Karena memang di saluran pencernaan terdapat titik-titik yang bisa ditempeli oleh virus ini. Kemudian juga bisa pada sistem neurologi, sistem saraf. Makanya bagian juga bergejala seperti gejala stroke karena menimbulkan gangguan di sistem saraf. Kemudian endokrin yang banyak ini juga endokrin, jadi dasarnya mungkin sudah ada penyakit komorbid seperti yang slide sebelumnya, ada sakit gula, kemudian datang dengan gula yang tidak terkontrol atau naik tinggi. Kok gulanya yang naik dianggap terinfeksi COVID karena memang bisa berpengaruh pada organ tersebut. Keluhan jantung pun bisa, jadi seperti gambaran nyeri dada pada penyakit jantung. Lanjut. Hanya saja gejala yang paling umum dan paling banyak muncul pada orang-orang dengan terinfeksi COVID adalah seperti flu. Jadi yang paling utama muncul demam, itu gejala yang paling banyak dan paling sering muncul. Kemudian diikuti dengan gejala seperti flu, pilek, batuk, meriang, badan gak enak atau lemes. Selain demam, nyeri tenggorok, nyeri kepala, itu juga sering muncul. Gejala ketiga yang sering muncul, gejala pencernaan. Biasanya pada orang-orang yang usianya lebih muda, karena gejala pada sistem pernafasannya tidak terlalu menonjol. Kemudian ada sebagian kecil pasien yang datang hanya dengan keluhan lemas. Jadi yang dirasakan badannya benar-benar tidak ada tenaga. Dan yang saat ini lumayan sering dan orang semakin memperhatikan kondisinya adalah gejala tidak bisa membau apapun atau merasakan makanan yang berbeda. Ada seseorang yang merasa makanan kok semua asin aja atau pahit aja, itu juga sudah semakin sering muncul gejala itu. Dan biasanya gejala ini yang membuat seseorang datang ke layanan kesehatan. Lanjut. Jadi kapan seseorang yang datang ke rumah sakit itu didiagnosis sebagai COVID-19 dan harus dirawat? Lanjut. Biasanya orang-orang dengan gejala seperti yang saya sebutkan tadi datangnya sebagian besar di instalasi gawat darurat. Jadi nanti pada saat
pasien ini datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan namanya SARI, Severe Acute Respiratory Infection, biasanya akan dievaluasi gejala demamnya sudah berapa hari, flu, batuk, nyeri tenggorok sudah berapa hari, sesak nafas sudah berapa hari, ada keluhan pencernaan atau tidak, ada keluhan gangguan penciuman atau tidak. Kemudian biasanya akan ditanya juga kontak dengan pasien COVID atau tidak, sudah bepergian kemana saja, atau memang tinggal di rumah saja. Ini yang akan dievaluasi di instalasi gawat darurat atau di layanan kesehatan pertama kali pasien datang untuk mencari pertolongan. Kemudian setelah dilakukan evaluasi seperti ini, akan dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Kalau di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, akan dilakukan screening juga selain keluhan tadi, dilakukan screening pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan ronsen toraks, serta dilakukan pengukuran kandungan oksigen dalam darah menggunakan alat yang namanya pulse oximetry. Lanjut. Dari data yang ada, jadi dari semua keluhan, pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan klinis, barulah dari sini pasien ditindaklanjuti dengan diagnosis bisa suspek, bisa bukan suspek. Disinilah titik kritisnya. Kadang-kadang pasien sudah didiagnosis suspek ini sudah kaget. Kenapa saya di COVID kan? Padahal sebetulnya diagnosis suspek ini masih pada tahap diduga. Apalagi bila orang ini aktivitasnya tinggi, sering bepergian ke tempat dengan transmisi lokal atau daerah yang disebut daerah merah, atau tinggal di Semarang pun, karena Semarang memang sudah terdapat transmisi lokal. Jadi pada kasus-kasus yang dengan keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian dari ronsen dadanya juga maupun pemeriksaan yang lain menunjukkan ke arah infeksi paru dengan sebab yang utama tidak didapatkan, saat inilah kami mendiagnosis sebagai suspek. Ini yang titik kritisnya memang di sini. Padahal suspek ini sebetulnya baru dianggap terduga dan wajib harus kita pastikan, harus dipastikan, karena pemastian ini penting supaya seseorang itu sesegera mungkin terdiagnosis. Mudah-mudahan terdiagnosis juga pada kondisi yang masih infeksinya lebih ringan. Kemudian yang paling penting juga untuk memantau lingkungan, jadi dilakukan tracing pada orang-orang terdekatnya. Inilah, jadi pada saat membuat diagnosis suspek inilah yang perlu penjelasan yang sangat detail pada pasien maupun keluarga, karena memang walaupun sudah baru didiagnosis suspek atau terduga terinfeksi COVID, pasien akan dirawat terpisah, diisolasi di ruang terpisah untuk dilakukan tahapan pemeriksaan yang namanya swab, mendapatkan pemeriksaan RT-PCR, jadi swab tenggorok dan hidung, untuk memastikan pasien ini terkena COVID atau tidak. Lanjut. Sama, kasus probable ini biasanya pada pasien dengan keluhan pernafasan yang berat. Yang ini juga rawan karena biasanya pasiennya kondisi berat, butuh ICU, dan proses penegakan diagnosisnya juga butuh waktu 1-3 hari, karena kita pemeriksaan swab dan RT-PCR-nya itu tidak bisa dilakukan kurang dari 1 hari. Ini memang penting sekali penjelasan pasien maupun keluarga pada saat melakukan atau membuat diagnosis seperti ini, karena risiko kematian itu juga tinggi. Lanjut. Ada juga sebagian yang datang ke rumah sakit sudah membawa
hasil RT-PCR, jadi kasus confirm. Mungkin anggota keluarganya ada yang sudah dirawat di rumah sakit, dinyatakan sebagai kasus sebagai pasien COVID-19, kemudian anggota keluarganya dilakukan screening dan dilakukan tracing. Pada saat itu dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan anggota keluarga ada yang positif. Ini biasanya datang dengan membawa hasil yang dilakukan pemeriksaan dari puskesmas atau lab luar atau lab swasta sudah datang. Ini juga tergantung kondisi. Kalau tanpa gejala biasanya kami edukasi apa yang harus dilakukan, bagaimana perlakuan di rumah. Kemudian yang gejala ringan mulai harus dirawat. Bisa dirawat di misalnya rumah dinas atau rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Bila sudah mulai ke arah gejala sedang, memang harus dirawat di rumah sakit. Lanjut. Bagaimana pengelolaan pasien di rumah sakit? Ya. Jadi pada pasien-pasien yang diduga atau suspek COVID-19 tadi, selama dirawat, walaupun dirawat terpisah, perawatan akan diberikan tetap maksimal. Ada sebagian pasien dan keluarga yang merasa kalau dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi, pasien akan ditelantarkan atau perawatannya tidak akan maksimal. Itu semua tidak benar, karena walaupun dirawat di ruang isolasi terpisah dan tidak mampu ditunggu keluarga, tenaga kesehatan siap setiap saat. Jadi selama dirawat di ruang isolasi untuk kasus-kasus suspek ini akan dipastikan terinfeksi COVID atau tidak dengan yang paling penting adalah pemeriksaan PCR, dilakukan swab tenggorok dan hidung untuk memastikan ada tidaknya virus dalam badan pasien tersebut. Pemeriksaan lain sifatnya membantu menegakkan diagnosis dan melihat kemungkinan komplikasi yang muncul maupun komorbid, penyakit ikutan yang diderita pasien. Semua dilakukan lengkap, holistik, supaya tidak ada yang tertinggal untuk diobati. Jadi ada sebagian juga yang mengatakan, saya ini merasa saya bukan COVID, tapi saya ini merasa saya kena DB atau kena tipes. Selama perawatan selain PCR yang dilakukan, semua kemungkinan diagnosis banding terhadap gejala dan tanda yang dialami pasien tetap akan dirunut. Jadi dilakukan pemeriksaan darah untuk kemungkinan tifus juga akan dilakukan. Bila pasien ini juga punya sakit gula atau sakit darah tinggi, kedua penyakit itu juga akan dikelola supaya tidak memperberat kondisi penyakit utama yang menjadi dasar perawatannya. Lanjut. Sebagian, ini saya tampilkan juga karena menjawab sebagian pertanyaan dari masyarakat. Ada pasien yang datang dengan keluhan, saya ini sudah dicek rapid loh, di luar saya rapid IgG, IgM saya non-reaktif. Kenapa di rumah sakit ini saya kok dirawat sebagai suspek COVID? Karena gini, IgG, IgM itu merupakan respon badan tubuh seseorang terhadap infeksi atau virus yang masuk ke badan. Respon badan tiap orang berbeda dan respon ini tidak selalu muncul berbarengan pada hari pertama. Jadi virus masuk langsung ada respon itu belum tentu. Paling banyak, paling cepat respon itu muncul pada hari ke-7. Jadi kalau misalnya sakitnya atau demamnya itu masih pada hari ke-5 misalnya, di rapid, dilakukan pemeriksaan rapid antibody dan hasilnya non-reaktif, kemungkinan besar hasilnya akan non-reaktif. Pada saat ini keluhannya mungkin sudah tidak enak badannya, sudah mulai demam tinggi, sesak nafas, mungkin diare. Ini kalau datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan dan dilakukan pemeriksaan tambahan yang lain, misalnya ronsen atau ronsen dada maupun pemeriksaan darah rutin, sudah membuat atau terjadi perubahan
di titik ini juga sering terjadi perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan. Ini yang harus disadari bahwa kondisi seperti ini bisa muncul. Jadi sampai hari ke-7 sakit itu kemungkinan rapid antibody negatif non reaktif itu bisa terjadi. Biasanya sih memang kalau seperti ini pasien tetap dianjurkan untuk, kalau ada keluhan dianjurkan untuk tetap rawat inap dengan dinyatakan bahwa ini baru terduga dan akan dipastikan. Kalau pasien tetap tidak menghendaki dirawat, biasanya memang diajarkan untuk isolasi mandiri di rumah sampai gejalanya benar-benar hilang. Lanjut. Untuk semua kasus yang confirm COVID-19, jadi sudah tegak hasil PCR-nya sudah positif, harus tetap diisolasi. Bila tanpa gejala berarti isolasi mandiri di rumah. Bila gejala ringan mungkin bisa di rumah dinas atau rumah singgah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Kalau gejala ringan tapi pada usia tua atau dengan komorbid dianjurkan tetap dirawat di rumah sakit. Sedangkan gejala sedang dan berat sebaiknya tetap dirawat di rumah sakit karena resiko untuk menjadi berat semakin besar. Perawatan di rumah maupun di rumah singgah biasanya pemberian obat-obatannya obat minum. Jadi kebutuhan akan obat yang suntik, infus atau oksigenasi biasanya memang tidak diberikan. Makanya nanti tenaga kesehatan akan memilah mana yang bisa dirawat di rumah, mana yang harus dirawat di rumah sakit. Semua yang diisolasi maupun dirawat di rumah, isolasi mandiri di rumah tetap harus memperhatikan 3M supaya dapat dicegah penularan pada anggota keluarga yang lain. Kalau di rumah sakit tentu di ruang rawat isolasi tenaga kesehatan akan melakukan perawatan dengan APD lengkap. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tetap akan dilakukan pemeriksaan serial fototoraks, serial darah rutin, serial pemeriksaan gas darah. Semua itu untuk memantau perkembangan dan perbaikan dari penyakit dan komplikasinya. Target-target pengobatan jelas ada. 1, kemampuan paru untuk mengambil oksigen. 2, perubahan dari virusnya sendiri. 3, kemampuan badan untuk memulihkan penyakit-penyakit komorbid dan mencegah jatuh ke gagal nafas. Di media sosial mungkin banyak ya disebutkan, oh obat ini cocok, obat ini cocok. Sebetulnya apa yang tersampaikan di media sosial itu sudah terangkum, disebutkan dalam protokol-protokol yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ibu moderator, narasumber, Pak Direktur Rumah Sakit Tugurejo dan jajarannya, serta Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini. Pagi ini saya bagian materi tentang penata laksanaan pasien COVID-19 pada pre dan post hospital isolasi mandiri. Saya akan menyampaikan yang pertama nanti adalah update kasus COVID-19, kemudian definisi kasus dan derajat penyakit, isolasi dan pemantauan, kriteria selesai isolasi, sembuh dan pemulangan, serta penanganan pasien di rumah isolasi rumah dinas wali kota. Mungkin tadi sudah disampaikan sama pemateri sebelumnya, ada beberapa mungkin yang sudah disampaikan sama Bu Dr. Dia tadi. Update kasus COVID-19 pada saat ini, total kasus yang terkonfirmasi ada 9.941 atau
pada saat ini kita cut off kemarin jam 20. Ini ada total yang masih aktif 391, Kota Semarang 281. Kemudian dari luar kota ada 110. Kemudian kasus sembuhnya juga alhamdulillah sudah semakin tambah banyak, ada 8.650 total. Dari Kota Semarang ada 6755 dan dari luar Kota Semarang ada 1895. Memang yang jadi PR kita ini adalah kasus meninggal. Kalau kita jumlahkan antara Semarang dan Kota Semarang ada 900 orang yang sudah meninggal karena COVID. Ini kalau kita lihat mingguan, minggu 43 atau kemarin itu ada 243. Memang turun ya dibandingkan dengan minggu 42. Minggu 41, 42, alhamdulillah turun ini. Total wanita lebih banyak 51,3%, laki-laki 48,7%. Kemudian untuk status penderita COVID sendiri, selesai pengobatan ada 96%, kemudian yang masih dalam pengobatan ada 4%. Kemudian untuk status akhir penderita COVID, sembuh total akumulasi ada 91% dan meninggal ada 9%. Kalau kita lihat dari kelompok umur penderita COVID, yang paling banyak adalah di usia lebih dari 50 sampai 55, ada 10,5%. Lain-lain ada di usia lebih dari 55 sampai 60. Kemudian di usia produktif ini luar biasa, hampir rata-rata 10% ini. Anak-anak juga demikian, dari 0 sampai 18, ini kira-kira ada di 11%. Kemudian untuk proporsi COVID yang meninggal, ini yang paling banyak juga di usia lebih dari 55 sampai 60. Kemudian berturut-turut usia lebih dari 60, usia lebih dari 65, usia lebih dari 70. Ya, makin tinggi usia, angka kematiannya tinggi. Ini yang lebih dari 70 sampai 75, COVID-nya 8, ini yang aktif, yang aktif tinggal 8, yang meninggal 79, yang sembuh ada 167. Kemudian positif rate kumulatif ini 16,4%. Kemudian untuk perawatan yang non rumah sakit lebih banyak, karena memang kita selain isolasi mandiri ya, ada ruang isolasi di Rumudin di Manyaran. Kemudian untuk definisi kasus dan derajat penyakit, untuk kasus suspek mungkin tadi juga sudah disampaikan, ini adalah seseorang dengan ispa berat. Jadi ini yang menjadi patokan oleh teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian seseorang dengan gejala akut anosmia, ini yang paling banyak, ini hilangnya kemampuan indera penciuman. Jadi kalau orang itu sudah tidak bisa mencium bau ketiaknya sendiri, pastilah itu 99% itu sudah positif. Kemudian demam akut lebih dari 38, ada riwayat demam dan batuk, atau terdapat 3 atau lebih gejala atau tanda akut demam atau riwayat demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, hidung bersumbat, sesak nafas, tidak mau makan, mual, muntah, diare, sampai terjadi penurunan kesadaran. Kemudian pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat yang berisiko tinggi penularan, riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melakukan transmisi lokal, bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik melakukan pelayanan medis dan medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak oleh teman-teman di puskesmas. Kemudian pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Ini yang paling penting. Kemudian untuk probable,
itu adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang menyakitkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut: tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium real-time PCR dan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR 1 kali negatif dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium real-time PCR yang kedua. Kalau definisi kasus konfirmasi, ini adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, dengan gejala atau tidak ada gejala. Kemudian untuk definisi kasus kontak erat, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable dan atau konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit. 15 menit itu paling sudah bisa dikatakan 15 itu paling minimal. Jadi 15 menit itu dalam waktu 24 jam. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama atau ada ada seorang atau ada laki-laki ketemu sama perempuan yang ternyata di kemudian hari itu terpapar, terkonfirmasi, pagi ketemu 5 menit, siang ketemu 5 menit, sore ketemu 5 menit, nah itu sudah dikatakan kontak erat itu. Kemudian sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, pegangan tangan, dan lain-lain. Makanya kita dianjurkan untuk selalu melakukan cuci tangan. Kemudian orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai. Jadi terutama teman-teman nakes. Kemudian situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Kemudian untuk klasifikasi derajat penyakit ada tanpa gejala atau dulu disebut OTG, kemudian ringan, sedang atau moderate, berat atau severe, biasanya ada infeksi pada paru-paru, kritis atau gagal nafas ketika ditemukan baik itu posisi dibawa ke rumah sakit sudah sesak nafas yang berat. Kemudian untuk isolasi dan pemantauan OTG, isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Pasien dipantau kondisi umum melalui telepon oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Kontrol di FKTP terdekat setelah 10 hari karantina untuk pemantauan klinis. Kemudian untuk isolasi dan pemantauan pada pasien gejala ringan, isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Petugas FKTP atau puskesmas harus proaktif melakukan pemantauan kondisi umum pasien, WA call, DWA, di chat, dan lain sebagainya. Setelah melewati masa isolasi, pasien akan kontrol ke puskesmas terdekat atau FKTP terdekat. Pengobatan simptomatis seperti paracetamol bila demam, pengobatan komorbid atau penyakit penyerta dan komplikasi yang ada harus dilakukan. Misalnya ada kencing manis, ada darah tinggi, maka itu juga harus diperbaiki. Isolasi dan pemantauan pada pasien gejala sedang. Isolasi di rumah sakit ke ruang perawatan COVID-19 atau rumah sakit darurat COVID-19, kemudian rujuk ke rumah sakit ke ruang perawatan COVID atau rumah sakit darurat COVID, pemantauan laboratorium darah perifer lengkap diambil darah ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian dilihat bagaimana hitung jenisnya, kemudian ditambahkan tes untuk peradangan CRP,
fungsi ginjalnya bagaimana, fungsi hatinya bagaimana, dan difoto dada, foto torak secara berkala ketika ada bergejala tadi batuk, sesak nafas. Obati gejala, misalnya demam ya dengan paracetamol. Pengobatan penyakit penyerta dan komplikasi yang ada mutlak harus dilakukan. Bagaimana dengan isolasi dan pemantauan pada pasien gejala berat atau kritis? Ini mutlak harus di ruang isolasi rumah sakit rujukan atau rawat secara cohorting. Ini ada filternya ini. Kemudian istirahat total, asupan kalori adekuat, kontrol elektrolit, status hidrasi, terapi cairan, dan oksigen. Kemudian pemantauan laboratorium darah perifel lengkap. Kemudian hitung jenis, ada pemeriksaan foto dada serial bila terjadi perburukan, monitor keadaan kritis terapi oksigen, ventilasi mekanik invasif, ventilator, kemudian pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada, kemudian obat suportif lainnya dapat diberikan sesuai indikasi. Kemudian pertimbangkan untuk diberikan terapi tambahan sesuai dengan kondisi klinis pasien dan ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing apabila terapi standar tidak memberikan respon perbaikan. Selanjutnya adalah kriteria selesai isolasi, kemudian sembuh, dan pemulangan. Untuk kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi sebagai berikut. Kalau kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik, tidak ada gejala satupun, maka pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up real time PCR. Bu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kalau orang itu tidak bergejala, itu sebetulnya itu tidak perlu follow up PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Oke, di link-link nih, tadi ada yang tanya itu Bu Astri atau siapa tadi. Kemudian yang kedua, kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang, pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang tidak dilakukan pemeriksaan follow up real time PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi nek batuk pilek, ada demam, ada sedikit sesak, maka untuk kriteria selesai isolasi itu adalah 10 hari dan ditambah 3 hari bebas, tidak ada keluhan. Misal dia itu 14 hari ada keluhan terus, berarti nanti 1 hari, kemudian dari ke-15, 16, 17 tidak ada keluhan, maka itu dia sudah selesai isolasi. Kemudian untuk kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow up PCR 1 kali negatif. Jadi sing kudu wajib niku sing pasien gejala berat yang di rumah sakit, ibu, bapak-bapak, ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Nggih, niki dileng-leng. Jika seseorang pasien dengan gejala selama 30 hari, maka pasien dapat keluar ruang isolasi setelah 30 hari plus 3 hari atau totalnya 33 hari setelah tanggal pertama kali onset gejala. Kriteria sembuh. L360. Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat atau kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi. Jadi kita harus memahami dulu selesai isolasi tadi. Dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan berdasarkan penilaian dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Jadi tadi yang selesai isolasi harus dipahami dulu sebelum kita masuk di kriteria sembuh. Kemudian pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up real time PCR persisten positif karena pemeriksaan real time PCR masih dapat mendeteksi
bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi. Tadi Bu Dokter dia sudah menyampaikan bangkai virus itu masih bisa terbaca di mesin PCR terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien. Seandainya keluar itu masih positif, sudah lebih dari 14 hari atau lebih dari 10 hari, kemudian ditambah 3 hari tidak ada keluhan, maka panjenengan merasa wedi. Karena apa? Tadi juga disampaikan prinsipnya di dalam ketika kita melihat apakah dia itu menular enggak, pasien itu sudah tidak ada gejala. Hasil laboratorium itu sebagai pemantauan saja. Artinya kalau klinisnya itu sudah oke, sudah tidak ada keluhan, maka dia bisa dikatakan sembuh. Karena apa? Virusnya tidak aktif lagi, walaupun mesin PCR masih bisa mendetek. Ada catatan di sini, bagi daerah yang memiliki fasilitas pemeriksaan PCR yang memadai, WHO masih memberikan persetujuan kriteria sembuh berdasarkan hasil PCR coronavirus dari swab hidung atau tenggorok, kemudian atau aspirat saluran nafas 2 kali berturut-turut negatif dalam selang waktu lebih dari 24 jam. Namun ketentuan ini bila mana memungkinkan, terutama dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan. Bapak Ibu yang saya cintai, swab niku sekali swab niku sekarang luwih 100.000. Jadi nek wong siji kudu di swab ping pindho niku mbutuhke sak yuta 800. Nggih. Jadi berdasarkan pertimbangan tadi niku, maka memang kalau tidak ada gejala memang tidak diharuskan untuk dilakukan pemeriksaan swab. Prinsipnya adalah keluhan atau gejala klinis dari pasien. Kemudian untuk kriteria pemulangan, hasil kajian klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran foto dada atau foto toraks menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh BPJS menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang. Kemudian yang kedua, tidak ada tindakan atau perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik itu terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lainnya yang dialami pasien. 17 ribu pekerja yang ada di Kota Semarang, tidak semua warga Kota Semarang, ada yang di luar Kota Semarang, dari Demak, dari Grobogan, dari Salatiga, dari Kendal, dari Kabupaten Semarang. Ini daerah-daerah domisili ini yang kita tidak dapat memantau, sehingga kami verifikasi betul, kami wanti-wanti betul kepada HRD di perusahaan. Kemudian bahwa yang kedua, klaster dari riwayat yang pernah bepergian, terutama dalam kaitan bisnis, bagian pemasaran, bagian operasional dan sebagainya. Ini yang tidak bisa dipantau. Dia biasanya pergi di daerah kota besar, ini yang pemantauannya kurang diperhatikan betul. Kemudian dari klaster belanja di luar pabrik saat istirahat, banyak pedagang-pedagang di sekitar pabrik yang kita tidak bisa memantau saat itu sebelum pabrik. Tapi begitu COVID kami mencoba bekerjasama dengan Satpol PP sehingga tidak ada orang jualan-jualan di di sekitar pabrik dan dilarang buruh pabrik keluar dari pabrik saat istirahat. Lanjut. Kemudian klaster lain adalah teman-teman yang pada ikut aksi di jalan raya ini, di jalanan yang bergerombol tidak pakai masker, yang terakhir ditemukan oleh Dinas Kesehatan ada 11-an. Ini juga bagian dari pemantauan kami sebagai penilaian risiko. Lanjut. Kemudian tindakan pengendalian, di mana kita mempertimbangkan pencegahan yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang pertama adalah menindaklanjuti surat edaran kami agar di tiap perusahaan membentuk gugus tugas COVID di tiap-tiap perusahaan. Ini kaitannya adalah bagaimana supaya diantisipasi.
Kemudian kita mengikuti kebijakan regulasi dari pemerintah daerah. Antara lain ada beberapa surat edaran wali kota yang kita sebut adalah surat edaran wali kota B/1395/440/2000 dalam upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi. Kemudian surat edaran Disnaker yang pertama adalah untuk pencegahan COVID dan surat yang kedua adalah tentang kewaspadaan. Surat edaran kami ini diapresiasi di media di Jepang oleh vendor Jepang, sehingga kami masuk koran 2 kali bahwa Jawa Tengah khususnya Semarang itu lebih antisipasi gitu. Jadi dikomentari di koran lokal di Jepang bahwa kita terapresiasi bahwa ternyata di dalam penanganan COVID itu lebih cepat, lebih tanggap dan lebih koordinatif. Lanjut. Kemudian tindakan pengendalian pertama APD. APD ini kami diinspirasi dari Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau mengaspirasi bagaimana kalau kita menunggu membeli, kenapa tidak membuat. Dari apresiasi itulah kami mencoba Dinas Tenaga Kerja pertama kali membuat APD, di mana kita tidak punya contoh, bahannya waktu itu sulit itu kan. Kita supaya apa? Pengadaan APD, karena ada kebijakan pemerintah kota akan mengadakan isolasi di rumah dinas dan isolasi di BKPP, maka kami Dinas Tenaga Kerja mencoba dalam rangka kegiatan pelatihan itu adalah membuat APD. Sehingga APD ini saya saran kepada perusahaan untuk betul-betul dipatuhi. Kemudian pengelolaan administrasi, bagaimana dia kontrol kerja, kemungkinan penularan yang ada, sehingga HRD di perusahaan saling koordinasi dengan kami. Kemudian rancangan pengaturan, di mana rancangan pengaturan ini adalah kemungkinan penularan transmisi di area kerja. Kami mencoba mendatangi turun ke sana dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, kepala dinasnya mengajak bareng-bareng turun. Kita mengamati dan berdiskusi bagaimana cara menjaga distancing yang bagus. Kemudian mengganti bagaimana virusnya ini yang kita supaya tidak menularkan, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi pencegahan dan minimal mengurangi dari angka virus yang ada. Terus lanjut. Kemudian meniadakan COVID di lingkungan perusahaan. Kita mencoba di dalam surat edaran itu adalah menyarankan agar setiap hari sebelum libur, hari Sabtu itu dibersihkan, disemprot sehingga diinspektan, sehingga minimal alat-alat tempat kerja itu, area kerja yang akan dipakai di Senin berikutnya adalah sudah kondisi adalah terbebas dari COVID. Kemudian membuat form tentang deklarasi karyawan agar semua mematuhi protokol COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian melarang orang yang terduga terinfeksi masuk kerja, mulai dari ditemukan suhu tubuh di atas 38, ada gejala batuk pilek. Mencoba kita tidak untuk perusahaan supaya meliburkan karyawannya. Kemudian membersihkan disinfektan rutin sesuai dengan kebutuhan di area kerja, itu tidak pintu dan sebagainya. Kemudian SOP mulai penerimaan barang, pengiriman barang betul-betul, karena vendor-vendor luar negeri begitu rigid dan harus ada pernyataan-pernyataan dari pemerintah bahwa kegiatan sudah dilakukan antisipasi. Kemudian fasilitas akses yang baik untuk cuci tangan ini juga kita buat lihat dan kita serukan di perusahaan-perusahaan. Lanjut. Kemudian pengaturan tempat peralatan kerja, kami mencoba turun terus muter-muter di semua perusahaan di klaster itu. Kita menyarankan agar klinik kesehatan ada di depan pintu masuk, sehingga menjadi antisipasi awal dan terakhir saat dia masuk dan dia pulang. Sehingga dia akan mengatur suhu, kemudian sekaligus menanyakan apakah ada yang ada gejala batuk pilek, itu sebagai tempat antisipasi, tempat deteksi awal agar di dalam lingkungan perusahaan itu betul-betul terjaga. Kemudian kami secara pribadi mencoba, karena harus dilakukan, ada beberapa hal, antara lain adalah bagaimana supaya pencegahan setelah di lingkungan, sudah pencegahan diri sendiri. Pencegahan diri sendiri adalah kami menyarankan kumur air garam hangat setiap hari minimal 3 kali, habis tidur, bangun tidur, dan habis pergian. Kenapa air hangat ini? Air hangat minimal air garam hangat ini adalah fungsi air garam sendiri minimal adalah untuk mengurangi
iritasi, kemudian juga inflamasi, dan juga sebagai antiseptik dan antimikroba. Ini bagian dari upaya untuk meminimalkan bagaimana dari diri sendiri setelah lingkungan adalah lebih baik dan lebih sekaligus makan. Kemudian menata kantin. Waktu itu kantin masih cumpul-cumpulan, dia makan tongkrong semua. Sekarang diatur jadwalnya. Dia di dalam surat edaran kami diatur sip makanan itu tidak saling bertemu, dan kemudian meja makan itu disekat dengan plastik. Ada juga yang berhadapan, tidak saling berhadapan-hadapan. Nah, ini antara lain adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah kota untuk mengurangi dan kemudian membiasakan bahwa ke depan kehidupan pelaksanaan COVID itu menjadi bagian dari budaya kerja yang ada di situ. Lanjut. Kemudian pengaturan tempat kerja ini juga dipastikan bahwa cukup ventilasi, cukup kemudian juga pengaturan ruang gerak, tidak saling bertemu antara yang datang dengan yang pulang, sehingga tidak ini aturan mencoba kami merefleksikan di lapangan dengan turun dan bersama diskusi dengan para pemilik dan para mandor yang ada di situ. Lanjut. Kemudian perubahan administrasinya kita juga mencoba bahwa teman-teman di perusahaan untuk mengisi betul mana yang ada gejala, mana kemudian pembatasan sesuai, dan yang lebih penting bahwa diyakinkan bahwa tempat perusahaan itu adalah steril. Karena apa? Karena betapa sensitifnya vendor-vendor luar negeri kalau memang di perusahaan itu terpapar oleh COVID. Oleh karena itu kami mencoba di dalam pengolahan itu adalah mengalihkan bahwa yang terkapar adalah orangnya yang berasal dari daerah luar kota Semarang, walaupun ada sebagian di Semarang. Tetapi kami pastikan dan mencoba bahwa area-area kerja dan hasil pekerjaan, hasil produknya adalah steril dari COVID. Ini adalah untuk dampak ekonomi yang begitu berat apabila memang vendor mengetahui, memahami, sehingga banyak dari dampak ini perusahaan-perusahaan yang memang sebagian juga tidak jalan lagi. Lanjut. Kemudian APD, ini semua harus mematuhi betul APD. Dulu APD itu hanya sekilas saat pada penilaian. Kami mencoba bahwa APD bagian dari rutinitas dan bagian hidup baru, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur bahwa hidup baru dengan pola baru, dengan kebiasaan baru. APD menyertai setiap langkah pekerjaan yang kita ada di pabrik, dan APD yang setelah kita melakukan betul-betul kita singkirkan dan kita buang supaya kita tidak terpapar untuk pulang dan ganti baju saat kita mau pulang ke rumah. Ini bagian-bagian dari bagaimana memutus mata rantai dari pekerjaan sampai ke rumah. Lanjut. Kemudian ini mencoba bahwa diatur betul jarak mulai masuk, sehingga diruntut betul, diperiksa satu-satu petugas kesehatan klinik yang ada di depan bisa memantau, menanyakannya dengan seksama, sehingga bisa ditemukan sejak awal apakah dari sekian pekerja itu ada yang dimungkinkan ada gejala-gejala yang disampaikan. Sehingga kalau ada apa yang kami sarankan koordinasi dengan puskesmas sekitar, sehingga klinik-klinik yang ada di perusahaan itu harapannya adalah selalu koordinasi, selalu buat laporan kepada puskesmas terdekat di situ agar pemantauannya, koordinasinya lebih jelas. Lanjut. Komunikasi dan informasi bahwa kita data terus, kita update, kemudian mencoba teman-teman membuat laporan dari gugus yang ada di perusahaan, apa-apa yang dilakukan dan siapa yang dimungkinkan atau dicurigai kena, supaya segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota sehingga bisa dipantau, bisa sejak awal ditemukan agar mata rantai itu bisa diputus sejak awal. Lanjut. Kemudian langkah-langkah strategis di Snaker ini kami mencoba muter dengan surat edaran, kita keliling bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi, kita tidak henti-hentinya muter hampir 2 hari sekali kepada perusahaan-perusahaan untuk mengecek apakah betul-betul perusahaan itu sudah mentaati himbauan pemerintah. Karena apa yang dikatakan Pak Gubernur bahwa kita itu jangan menilai diri sendiri, tapi pedomanilah apa yang menjadi petunjuk pemerintah, karena pemerintah mengantisipasi itu adalah hal yang lebih baik dari sebagai pencegahan daripada mengobati.
Ini yang kami pahamkan kepada semua. Kemudian di sela-sela itu juga kami bersama-sama agar di setiap kegiatan itu ada gerak supaya ada daya tahan tubuh yang bagus, sehingga di beberapa perusahaan sudah mulai ada senam di sela-sela itu antara jam 9 sampai jam 10 gitu. Jadi yang seperempat jam ini waktu seperempat jam dan bergantian. Jadi gantian setiap 10 menit dia gerak, kemudian 10 menit ganti. Ini memang bagian dari nanti menjadi budaya kerja supaya kita adalah secara fisik jogo diri dan jogo konco ini pakai implementasi dari jogo tonggo adalah betul-betul terlaksana dengan baik. Lanjut. Nah ini, jadi mencoba bahwa kami yang pertama kali dengan bimbingan arahan Pak Gubernur, semoga Pak Gubernur ini sejak awal beliau yang mendeklarasikan bahwa Semarang, Jawa Tengah adalah bagian dari ikon pelaksanaan penanganan COVID yang baik. Di kemudian hari saya kira beliau akan menjadi inspirasi dan orang akan tahunya nanti di belakang hari bahwa Pak Gubernur adalah orang yang paling taat. Mulai dari awal mula ada COVID sampai dengan akhir. Sekarang mungkin banyak yang belum merasakan, tetapi nanti di akhir kemudian dunia bisa melihat bahwa harapannya Jawa Tengah menjadi konsep pengembangan teori tata cara penanganan COVID yang baik. Ini beliau sebagai inspirasi dan kami selalu dipantau oleh beliau juga dengan Pak Wali Kota selalu mengarahkan bagi kita supaya selaras jalan dengan provinsi, sehingga APD yang pertama kali dipantau oleh Pak Gubernur kita betul, dan sampai yang dilatih ini juga memproduksi sendiri, juga menjual kepada yang lain, sehingga pemenuhan kebutuhan APD di saat-saat awal itu betul-betul kami bisa tercukupi oleh diri kita sendiri, minimal hampir 30-40% kita bisa mencukupi itu. Lanjut. Kemudian pandemi COVID di Semarang ini, semoga bahwa kebijakan wali kota yang memang bagaimana kita tetap selaras, tetap bekerja, tetapi tetap nuansa menjaga COVID baik, sehingga Semarang tidak pernah lockdown, tetapi pembatasan terbatas dengan PPKM, bahwa Semarang mencoba mengatur masyarakatnya akan tertib, taat, kemudian tetap aktivitas, sehingga kita membiasakan bahwa aktivitas yang tertib, aktivitas yang dengan protokol yang ketat, kita akan bekerja dengan baik, ekonomi akan tumbuh, dan kepercayaan bangsa negara lain terhadap kota Semarang akan lebih baik. Dan diharapkan Semarang, terutama Semarang dan Jawa Tengah ini, COVID-nya akan selalu bersahabat dengan kita, sehingga silakan ada COVID tetapi hidup kita tetap sehat, tetap kita tidak terjamah oleh COVID, dan ekonomi tetap tumbuh baik, sosial budaya juga menjadi baik, sehingga dalam rangka dunia usaha dan dunia industri lanjut, dan inflasinya bagus, dan investor yang datang ke Semarang terutama itu akan lebih naik di 2021. Lanjut. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan COVID yang ada di perusahaan dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang. Semoga bahwa kita semua tetap di COVID ini ekonomi tetap jalan, kemudian kesehatannya tetap terjamin, dan budaya sosialnya, politiknya tidak dijamin, dan Semarang akan, terutama Jawa Tengah, akan menjadi ikon dunia untuk temuan ilmu maupun temuan konsep bagaimana penanganan COVID yang lebih baik. Terima kasih, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, apakah untuk kebijakan seperti ini yang maaf ini mungkin ada miss dari Dinas Kesehatan dan adanya miss dari Dinas Tenaga Kerja, itu sudah ada pembahasan tersendiri atau bagaimana ini, Pak Sutrisno atau Dr. Hakam mungkin bisa meluruskan lagi? Sudah satu paket. Jadi pekerjaan untuk pemantauan kesehatan ada Dinas Kesehatan, untuk protokol tertib dan pengawasan perilaku di Dinas Tenaga Kerja. Jadi kami selalu koordinatif, dan setiap edaran yang saya keluarkan di Semarang pun selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota, sehingga kita di dalam memberikan pedoman dalam arahan di lapangan pun selaras, sehingga
dan kami saling tukar juga informasi, juga sering tukar pedoman sehingga pada saat kami akan turun ke lapangan pun selalu informasi kepada Dinas Kesehatan Kota. Ini di Kota Semarang begitu moderator. Baik, jadi sudah terkoordinasi ya dengan baik gitu ya Bapak ya. Mungkin ada satu pertanyaan tambahan untuk materi yang pertanyaan yang tadi kita jawab Bapak. Mungkin ini ke Dinas Kesehatan Kota. Apabila memang ada pasien yang terkonfirmasi COVID positif, lalu dia disuruh isolasi mandiri, dan selama ini memang kalau memang sudah 14 hari lebih itu sudah boleh untuk kerja gitu ya. Dan apakah ada fasilitasi dari puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan Kota untuk swab akhir atau swab monitoring evaluasi seperti itu? Mungkin Bapak. Terima kasih Mbak Moderator, saya akan jawab. Kami pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas memfasilitasi. Jadi tetap Mbak kita upayakan, karena mereka kan untuk kerja di kantor atau perusahaan atau dimanapun itu pasti kita akan fasilitasi. Karena apa? Swab itu mahal. Kalau sebelum ada edaran saja sudah 1 juta lebih, bahkan di rumah sakit swasta bisa sampai 1,8, 1,9. Ini kan kasihan teman-teman yang di bawah, sehingga seandainya memang itu dibuat untuk satu, misalnya dia untuk masuk di perusahaan atau di pabriknya, nanti kita akan fasilitasi, termasuk surat keterangan nanti hasilnya konversi negatif juga nanti akan kita fasilitasi, baik itu di puskesmas ataupun di rumah dinas kita fasilitasi. Tidak usah khawatir, prinsipnya adalah pemerintah Kota Semarang pasti akan membantu hal itu semuanya. Baik, harus bawa surat nggak ini Dok, dari perusahaannya atau dari tempat kerjanya Dok? Nah, kalau orang itu ternotifikasi sudah konfirmasi pertama kan pasti akan kita follow up terus Mbak. Baik. Ya, jadi tanpa harus dia bawa surat dari perusahaan pun kita pasti akan keluarkan surat. Misalnya kalau dia hanya di rumah tangga kan nggak butuh surat keterangan seperti itu, tapi kalau dia kerja pasti akan kita keluarkan surat keterangan. Bahkan yang di rumah dinas itu semuanya kita kasih. Kalau di rumah memang tidak semuanya kita kasih karena kan ada yang tidak membutuhkan gitu. Apakah itu isolasi atau memang terkonfirmasinya sudah negatif gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Hakam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini sebenarnya banyak sekali ini materi. Saya boleh izin dulu Mbak, soalnya masih ada acara yang ditunggu. Oh baik dokter, apa-apa. Baik, terima kasih untuk Dr. Hakam atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau mau duluan kita persilahkan dokter, kita ucapkan terima kasih dari panitia atas materi yang disampaikan dan waktunya. Terima kasih Dr. Hakam. Ya. Lanjut ya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini dari Ibu Herlina untuk Dr. Dia, dan pertanyaannya adalah obat antivirus di rumah sakit itu memang terbatas, dan untuk pasien rawat jalan tanpa gejala diberlakukan atau tidak untuk diberikan seperti itu, dan apakah harus mempertimbangkan prioritas pasien dan gejalanya seperti itu. Silakan Dokter Dia. Sampai hari ini obat yang bisa dinyatakan benar-benar atau 100% membunuh virus corona COVID-19 ini atau antivirus pasti dari COVID ini belum berani ada yang menyatakan seperti itu. Sedangkan kemampuan seseorang untuk sembuh atau menghilangkan virus dari badannya juga sangat tergantung daya tahan tubuhnya sendiri. Jadi pada pasien-pasien yang memang confirm COVID-19 tanpa gejala, biasanya kami anjurkan untuk menjaga imunitasnya dengan makan cukup, bergizi, kemudian istirahat cukup, juga dengan pemberian vitamin.
antivirus tidak selalu diberikan karena kadang-kadang efek samping dari obat itu sendiri yang membuat tidak nyaman malahan kalau tidak dalam pengawasan. Jadi biasanya tetap minum vitamin, biasanya dianjurkan vitamin C, vitamin dan vitamin D, makan cukup, bergizi, 4 sehat 5 sempurna, istirahat cukup, apalagi dengan isolasi mandiri kan. Pasti cukup untuk istirahat, mungkin bisa berkegiatan dengan senam atau olahraga pagi di bawah sinar matahari, itu cukup biasanya. Tidak perlu menggunakan atau minum antivirus yang kemungkinan untuk efek sampingnya menjadi lebih berat. Selama isolasi mandiri biasanya pasien akan tetap dianjurkan untuk memantau kondisinya. Dalam perjalanan 10 hari isolasi mandiri itu muncul enggak gejala yang ringan sekalipun, misalnya tadinya tidak ada demam, tidak ada batuk, tiba-tiba muncul, sebaiknya pada saat itu kontrol kembali ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. COVID-19 yang tanpa gejala harus isolasi mandiri. Ada yang sudah mau menjawab? Kecamatan Tugu. Oke, silahkan. Halo, ya. 10 hari. 10 hari. 10 hari. Gimana dok? Benar nggak? Betul. Betul. Selamat ya Ibu. Siapa namanya Bu? Ata. Hah? Ata. Oh Bu Ata. ATA. Oh ATA. Oke. Bu Ata nanti bisa konfirmasi nomor panitia ya. Nanti kita cantumkan di chat room untuk dihubungi. Ya. Makasih. Baik. Pertanyaan lagi dok, mungkin tambahan lagi. Ini tadi saya ulang pertanyaan dari salah satu audien. Apa yang harus dilakukan atau obat apa saja yang harus diberikan pada pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tidak ada gejala dan isolasi mandiri di rumah? Ini gampang sekali. Silahkan yang mau menjawab. Resen ya. Ada siapa ini? Mungkin panitia bisa membantu? Belum ada? Jadi pertanyaannya tadi obat-obat apa atau apa yang bisa dilakukan oleh orang yang terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala gitu ya dok ya? Ya siapa? Nanti door prize-nya ada. Maaf Ibu siapa? Ini Bu siapa? Panitia Bu. Oh Mbak Ning, oke. Silakan. Obat-obatan yang dipakai misalkan untuk isolasi mandiri tidak ada gejala itu 1, perilaku hidup bersih dan sehat, 2, minum vitamin, 3, istirahat cukup. Misalkan ada gejala mungkin demam atau apa mungkin bisa minum paracetamol. Misalkan tidak ada berarti tidak usah minum obat, tapi dengan menjaga makanan, menjaga kondisi tubuh, minum vitamin. Mungkin hanya itu Bu. Oke, Bu Daning ya ini ya. Benar nggak ini dok? Cukup, betul. Ya. Betul ya. Selamat ya Bu Daning. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga Terima dong. kasih. Ya. Oke, mungkin pertanyaan ketiga mau dicari dulu ini sama dokter dia. Kita, ya audiennya pintar-pintar ya dok ya. Oke, untuk 3 penanya yang terbaik, ini juga akan kita berikan door prize. Oh ya, door prize-nya tadi belum kita kasih tahu ya. Door prize-nya adalah pulsa senilai Rp100.000. Lumayan ya, lumayan banget untuk data ya, untuk browsing ya. Oke, pertanyaan yang terbaik yang mana ini ya? Kira-kira tadi sudah dipilih ya sama 3 orang yang sudah menanya, 3 orang yang sudah menanya dan pertanyaannya paling bagus ya. Ini yang pertama, selamat untuk Ibu Wiwi dari Puskesmas Hoja 1. Bu Wiwi. Halo Ibu Wiwi, masih stay di situ?
Ini pertanyaan terbaik yang sudah diberikan kepada narasumber. Kita berikan door prize, yakni pulsa senilai 100.000. Ibu Wiwi dari Puskesmas Boja. Ya, nanti mungkin di cross check oleh panitia ya, dihubungi oleh panitia. Baik. Yang kedua yakni pertanyaan yang dilontarkan dari Ibu Astri. Ya, ini juga ini ya pasien setianya Rumah Sakit Tugu ini ya. Bu Astri masih di sana. Bu Astri masih dengar kita? Udah live ya? Oke, nanti mungkin dihubungi dari panitia ya. Ya, masih dokter, masih Mbak. Selamat ya. Iya. Oke, nanti Iya, terima ya. kasih. Close dulu ya panitia untuk Bu Astri juga. Ya. Oke, yang ketiga pertanyaan dari Ibu Tatin di RSUD Simo. Masih di sana Ibu Tatin? Mana ini? Ibu Tatin. Mungkin bisa di Maaf. Iya, Bu Tatin. Ya, selamat ya pertanyaannya, termasuk 3 pertanyaan terbaik dan mendapatkan door prize pulsa senilai Rp100.000. Nanti menghubungi panitia ya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Bu Tatin, kita aplaus dulu untuk Bu Tatin. Iya. Ya.